Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami hormati, begini Buya, ada suatu keluarga sederhana pada saat kedua orang tuanya masih hidup, dan sebelum wafat ibundanya hanya berpesan, hanya mewasiatkan bahwa rumah yang ditinggali untuk tidak dijual pada orang lain. Dan setelah keduanya wafat, kemudian anak-anaknya berkumpul dan menjalankan wasiatnya, sehingga rumah warisan itu akhirnya diserahkan kepada salah satu anaknya. Dan dari kesepakatan anak-anaknya itu, setelah berbagi waris sesuai syariat, menyisihkan ingin menghajikan almarhum kedua orang tuanya. Namun sebelum niat itu dilaksanakan, ada salah satu putra beliau, almarhum, memberikan usul untuk merubah ataupun mengusulkan bagaimana kalau tadinya yang untuk niat menghajikan kedua orang tua itu dialihkan untuk diberikan kepada pembangunan masjid atau pembangunan pesantren. Untuk itu mohon penjelasannya atas hal ini, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, yang akan saya tanyakan, mudah-mudahan Buya selalu dirahmati Allah, mudah-mudahan Buya selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk memberikan tausiah kepada umatnya. Ya Allah, bangga sekali sama Buya, ya Allah. Ini yang saya tanyakan, Buya, kalau sholat fajar itu ada enggak sholat sunnah fajar? Terima kasih, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya pertama tentang wasiat. Jika ada seorang tua berwasiat agar hartanya tidak diwaris, maka wasiat itu tidak harus dilaksanakan. Sebab waris itu sudah ketentuan Allah. Kalau ada orang tua meninggal, langsung hartanya jadi harta waris. Kalau ada wasiat pemberian kepada ahli waris, ada aturannya. Kalau Nabi mengatakan la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat memberikan sesuatu untuk anak saya, maka itu tidak diperkenankan. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika saya terlanjur berwasiat, maka baru hanya boleh diberikan kepada anak kesayangan saya misalnya, itu hanya sepertiga. Syaratnya ada dua. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, semua ahli waris itu harus menyetujui. Karena memang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Adapun wasiat tadi agar rumah tidak dijual, ya tidak harus dipatuhi karena kebutuhan. Kalau sudah meninggal, miliknya milik sang anak, mau diapain saja. Mau diapain saja. Sehingga ada wasiat yang harus dipatuhi, ada wasiat yang tidak harus dipatuhi, ada wasiat yang lebih bagus dipatuhi. Kalau yang demikian ini lebih bagus dipatuhi. Misalnya apa? Tidak dijual, tapi diinfakkan sama. Lebih hebat lagi ini. Biar pahalanya kepada orang tuanya. Sudahlah, rumah ini kita akan jual. Sudah, sekarang rumah ini kita wakafkan untuk majelis. Sampai kapanpun tidak akan dijual. Wakaf untuk majelis. Bentuk rumahnya ada, bahkan sudahlah tak tambah bangunan pondok di sampingnya. Diserahkan ke pondok mana loh. Lebih hebat lagi. Seperti beberapa hari yang lalu ada seseorang mewakafkan rumah besar untuk pondok, untuk Al-Bahjah. Karena beliau ingin punya rumah di akhirat. Rumah, begitu ada kamar-kamarnya dan juga ada pemukimannya. Jadi pondok sudah. Jadi wasiat semacam itu boleh. Jadi tidak harus dipatuhi. Kemudian, karena wasiatnya adalah wasiat yang bertentangan dengan wasiat yang itu masalah kerelaan. Kalau seorang anak rela ya, tapi kalau tidak, miliknya dia. Baik. Kemudian, jika seorang anak sudah membagi waris secara benar, kemudian menyisihkan harta lalu ingin menghajikan orang tua, yang harus dipahami bahwa selagi orang tua kita adalah memang orang yang belum wajib haji, pada asal kehidupannya memang fakir sampai mati,
Maka ketahuilah sampai mati pun tidak wajib kita menghajikannya. Tapi ingat, kalau orang tua pernah melewati masa kaya, belum sempat haji, maka kalau meninggal dunia wajib dihajikan, diambilkan dari peninggalannya. Masih ingat warisan itu boleh dibagi, kecuali boleh dibagi, baru boleh dibagi, ya, warisan baru boleh dibagi jika 5 hal sudah dipenuhi. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, kayak haji ini. Orang kaya tadi kalau melarat meninggal dunia, ya enggak dong. Ada orang nggak mampu meninggal dunia, hartanya diwaris, bukan untuk anak yang menghajikan. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, berkenaan dengan zakatnya, wasiat, biaya perawatan jenazah. Baru 5 ini setelah terpenuhi baru dibagi warisnya. Baik, anggap waris sudah dibagi, kemudian semua keluarga menyisihkan. Setelah menyisihkan, uang cukup untuk menghajikan orang tuanya. Cuman dilacak sejarah hidup orang tuanya tidak pernah kaya, artinya tidak pernah wajib haji. Kalau tidak pernah wajib haji, hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Dan kalau memang orang tua tidak punya peninggalan, biarpun kaya apapun tidak wajib kita. Maka dari itu, di saat kita ingin menghajikan orang tua, mana lebih bagus, apakah aku bantu pondok, pesantren, masjid, atau fakir miskin? Pertimbangannya adalah yang lebih maslahat mana. Kalau ternyata itu ada rumah yatim piatu, ya, atau pesantren yang mau roboh, ada masjid yang mau hancur, wah ini bahaya ini. Orang yang berikan ke situ, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Jadi bukan harus dihajikan, karena pada dasarnya dia tidak wajib dihajikan. Makanya boleh kita milih. Sudahlah, kalau begitu saya buat itu musola itu kayak mau hancur nih. Padahal kemarin sudah saya mau menghajikan ibu saya ini. Asalkan memang ibunya belum wajib haji, sehingga kita menghajikannya memang murni dari kita, dan itu sunnah. Selagi sunnah, maka ketahuilah pangkas hawa nafsu itu. Kalau kita bangun musola atau pondok, pahala juga nyampe ke orang tua sama, bahkan bisa lebih gede itu amal jariah yang seterusnya. Sebab kalau menghajikan orang tua bukan amal jariah. Selagi tidak wajib, ya amal haji saja, tidak akan berkembang terus. Tapi kalau untuk mendidik anak, yatim piatu, masjid, mau berkembang itu semuanya. Berbeda jika orang tua pernah wajib, pernah ada sejarah cerita, nak, aku dulu sempat kaya, nak, 6 bulan, nak, masya Allah, semuanya duit 1 tahun, nak, ada. Tak taunya tidak lama bangkrut lagi. Oh, berarti pernah cerita kah? Kaya. Berarti kita wajib menghajikannya, diambil dari peninggalannya. Tapi tidak ada sejarah kaya. Tidak ada sejarah kaya. Ya, walad, khud hada, walad. Khud kirtas hada, ma'ah. Ada tidak pernah ada sejarah kaya, maka tidak wajib sang anak untuk menghajikannya, maka hukumnya adalah sunnah kalau ada sukarela dari sang anak untuk mengumpulkan dana untuk orang tuanya. Sukarela. Di saat seperti itu, maka boleh dialihkan kemana saja. Ingat, jangan menuruti hawa nafsu. Mana yang lebih manfaat, mana lebih maslahah. Kalau buat pondok, buat masjid, itu akan berjalan terus pahalanya sampai kepada orang tua. Apalagi dibangunkan satu musola, dipakai orang sholat terus, dipakai sholat terus. Sudah hilangkan hawa nafsu. Termasuk ini yang suka ngumrohin orang itu, hei orang kaya suka ngumrohin orang, alhamdulillah Allah menggugah hati Anda menjadi seorang dermawan, suka ngumrohin orang. Tapi Anda harus tahu, yang Anda umrohin pun ternyata belum tentu pengen umroh. Dia lebih senang nerima duit untuk bayar kontrakan rumahnya itu, ya. Kasihkan duitnya saja. Dan kadang ternyata tetangga kita fakir nangis lebih penting daripada kita ngumrohin. Sebab ibadah itu harus pakai bimbingan. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Ada sekarang latah umroh. Kenapa kita ngomong latah umroh? Karena di Al-Bajah ada travel. Jadi travel jangan hanya mengambil orang umroh-umroh. Kasih wejangan. Kasih petuah. Kalau umroh sering-sering diingatkan, ibu jangan sering-sering umroh deh. Kalau memang ada rezeki itu, ada pesantren belum beres, ada masjid mau roboh, ada madrasah diniyah di kampung sudah gentengnya pada jatuh, sehingga anak ngaji pun pada males. Untuk itu lebih bagus untuk menyelamatkan orang-orang dari buta agama itu. Baik. Kemudian ini boleh dialihkan selagi bukan wajib tadi. Tarjihnya mana, pertimbangannya adalah mana yang lebih maslahat dan lebih panjang manfaatnya. Itu termasuk bagian bukti. Anda saya belum menghajikan, memang belum wajib haji, ngapain? Jangan bingung. Mana yang lebih manfaat? Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah sholat hajat.
Ada hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Fajar atau hajat? Oh, sholat fajar. 2 rakaat fajar itu ada yang dikatakan oleh jumhur ulama, 2 rakaat al-fajar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah adzan subuh kita melakukan rakaat al-fajar, 2 rakaat fajar. Itu sunnah yang sangat dikukuhkan, bahasa lain qabliyah subuh. Tapi di sana ada pendapat juga, pendapat lemah, tapi kalau mau diamalkan boleh. 2 rakaat fajar adalah 2 rakaat yang dilakukan bersama terbitnya fajar. Seperti 2 rakaat isyraq. Isyraq itu ada khilaf. Isyraq ada sebagian yang mengatakan isyraq itu adalah salat duha. Sehingga setelah meningginya matahari setinggi tombak, matahari meninggi, matahari meninggalkan landasannya, kemudian soleh meninggi, bawahnya bisa diisi matahari lagi, masa secara itu, maka itu waktu salat duha. Ada mengatakan salat isyraq adalah salat duha. Tapi sebagian masyayikh ulama, termasuk sebagian ulama yang ada di Hadramut, yang kita juga mengamalkannya, salat isyraq adalah selain salat duha. Maka salat di saat terbit matahari melakukan 2 rakaat. Man shalla fi masjid jama'atin fa yajlisu musallahu fa yadhkurullah fa yusalli. Jadi ada rakaataini kana lahu ajru hajjati wal umrati tamataini. Barang siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah lalu duduk di situ, kemudian sampai terbit matahari, kemudian sholat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini sebagian ulama, kecil dari sebagian ulama, sebagian kecil dari ulama mengatakan itu sholat isyraq. Kalau mengamalkan sholat isyraq boleh, tapi jangan meninggalkan duha. Kalau hanya bisanya 1, lakukan duha. Jangan pilih isyraqnya, duhanya enggak. Itu buru uceng kelangan belek, ikan kecil dikejar, yang gede dijatuhin. Nah, apa tadi? Ngomong apa tadi? Ya, pepatah Amerika itu. Jadi itu. Jadi kalau melakukannya, kalau melakukan rakaat al-fajar, maka kalau ibu bisa menggabungkan 2 boleh. Terbit fajar langsung ibu melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu qabliyah subuh. Kalau ibu bisanya hanya 1, ambil qabliyah subuh. Baik itu saja ya. Jadi ada, bukan sholat hajat, saya dengar salah dengar.